Assalamualaikum teman-teman. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang konsep etika dan estetika Islam dalam pengembangan budaya dan saintek. Nah, kalian tahu nggak sih apa arti makna akhlak itu? Akhlak merupakan bentuk jamak dari bahasa Arab khuluqun yang memiliki arti sajiyatun, tabi'atun atau adatun, yang artinya karakter, tabiat atau adat kebiasaan. Nah, secara istilah, akhlak itu adalah keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang dari lahirnya suatu perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, dan penelitian. Akhlak Islami juga itu bersumber pada ajaran Allah dan Rasul-Nya, dan dengan menjadi indikator seorang apakah seseorang muslim itu dikategorikan baik ataupun buruk. Nah, para ulama juga merumuskan apa sih definisi akhlak itu? Yang pertama, ada Ibu Miskawai. Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Yang kedua ada Diri Ghazalbah. Akhlak adalah sikap kepribadian yang melahirkan perbuatan manusia terhadap Tuhan dan manusia, diri sendiri, dan makhluk lain sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga ada Al-Jurjani. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan akhlak merupakan sesuatu yang sifatnya baik ataupun buruk, tertanam kuat dalam diri manusia yang darinya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa berpikir dan direnungkan, dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Dan yang keempat ada Al-Ghazali. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Yang kelima ada Ahmad Amin. Akhlak adalah kebiasaan baik, buruk, segala sesuatu yang kehendak yang terbiasa dilakukan. Nah, akhlak sebagai penggerak budaya. Kebudayaan Islam adalah hasil akal, budi, cipta rasa, karsa dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid, lalu telah terseleksi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal menjadi sebuah peradaban. Dan juga Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas pokok untuk membimbing manusia agar mengembangkan kebudayaan sesuai dengan nilai-nilai ketauhidan. Nah, sekarang kita masuk ke rekonstruksi pengembangan budaya, sains, dan teknologi berbasis akhlak mulia. Al-Faruqi menjabarkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada memadukan sistem pendidikan Islam, dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama harus dihilangkan. Dan yang kedua, meningkatkan visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam melalui dua tahapan. Tahapan pertama yaitu mewajibkan bidang studi sejarah peradaban Islam, dan tahapan yang kedua yaitu islamisasi ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui persoalan metodologi ditempuh langkah-langkah berupa penegasan prinsip-prinsip pengetahuan Islam sebagai berikut. Yang pertama ada the unity of Allah, dan yang kedua ada the unity of creation, dan yang ketiga ada the unity of truth and knowledge, dan yang keempat ada the unity of life, dan yang terakhir ada the unity of humanity. Nah, selanjutnya ada konsep seni estetika Islami. Estetika yang Islami mengarah pada penilaian dan norma dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena seni Islam pada satu segi dibatasi oleh nilai-nilai azasi, etis, dan norma-norma ilahi yang umum, serta pada bagian segi lain dibatasi oleh kedudukan manusia sendiri sebagai abdi Allah. Nah, selanjutnya peran seni dalam mengembangkan harmoni. Apa aja sih teman-teman perannya? Nah, yang pertama itu ada untuk membumikan ajaran utama sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hidup manusia. Dan yang kedua itu ada membawa makna yang halus, indah, dan permai.
Yang ketiga, ada memenuhi kebutuhan manusia baik jasmani maupun rohani, serta dapat memberi kepuasan secara fisik dan psikis. Dan yang keempat, ada menumbuhkan perasaan yang baik, keindahan, dan kebenaran menuju keseimbangan material spiritual. Dan yang terakhir itu ada sarana dakwah Islamiyah dan memperhalus budi, mengembangkan sikap atau suasana yang harmonis, serta mengingatkan jati diri manusia dan menggambarkan baik ataupun buruknya suatu pengalaman. Nah, sekarang kita udah di ujung materi kita, yaitu ada kesimpulan. Kesimpulannya apa sih teman-teman? Nah, kesimpulannya adalah konsep ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia menciptakan sebuah teknologi yang semakin canggih dari tahun ke tahun. Selain itu, juga menghasilkan sebuah hasil seni yang dimanfaatkan mulai dari keindahannya maupun fungsinya. Seni dapat digunakan sebagai suatu asumsi publik yang bersifat universal. Karena itu, maka diharapkan dapat dijadikan sarana untuk mengajak orang lain untuk berbuat baik dan mencegah perbuatan tercela serta membangun kehidupan yang berkeadaban dan bermoral. Di samping itu, diharapkan dapat mengembangkan dan menumbuhkan perasaan halus, keindahan, dan kebenaran menuju keseimbangan material spiritual. Karya seni yang bernafaskan Islam dan mengandung makna simbolik kesaksian La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan muatan kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Konsepsi tauhid, akidah, dan akhlak telah menjadi penyempurnaan dan pengarah nilai-nilai positif bagi proses berkarya seni. Nah, sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.